Shalom, welcome home, kembali lagi di Unshakable Podcast. Dan juga Happy New Year teman-teman semua. Gak kerasa ya kita udah di tahun 2022. Cepet banget nih rasanya. Cepet banget rasanya. Luar biasa. Nah teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Rainer dan juga Daniel Christy. Dan hari ini Daniel, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Iya, spesial banget nih kok. Spesial banget, luar Ini biasa sampai, banget. aduh, dak dik. Yaitu Gembala GBI Jalan Tapos Cibinong, Opa Lukas Karsono. Welcome home Opa, selamat datang di Unshakable Podcast. Dan senang sekali ya Daniele, ini sebuah kehormatan yang besar buat Rainer dan juga buat Daniele. Opa Lukas boleh ada bersama-sama dengan kita di awal tahun 2022 ini. Opa, puji Tuhan, kita di sini sebelumnya mau mengenal lebih dalam dulu nih Opa Lukas. Opa tuh pelayanan udah berapa lama sih? Dan boleh nggak ceritain bagaimana pengalaman dari awal Opa melayani sampai dengan hari ini? Silakan Opa Lukas. Iya, jadi kalau yang ditanyakan tadi sudah berapa lama jadi gembala di GBI Jalan Tapos itu, sekarang ini sudah 27 tahun, baru 27 tahun. 27 tahun. Itu, puji Tuhan. Oke, baik. Berarti sudah 27 tahun melayani di Ya. GBI Jalan Tapos Cibinong ya, Opa ya. Dan juga sebenarnya Opa tuh berlatar belakang, apakah sudah Kristen dari dulu atau gimana Opa? Kita sama sekali nggak kenal gereja dulu sih gitu. Oke. Nah, belakangan karena ekonomi di Cibinong ini kurang begitu bagus, saya mencoba usaha di Riau. Usaha di Riau? Di Riau. Oh. Hampir 3 tahun saya di Riau gitu. Nah justru kenapa saya jadi pendeta? Iya. Karena kita di sana ada teman kenalan punya kapal. Kapal? Punya Kapal laut kapal ya? laut gitu. Pakai namanya Pelipur Lara. Nah, saya jadi di kapal itu jadi radioman. Radioman. Jadi kalau ada sesuatu kecelakaan tuh saya yang lapor ke Sabanar. Oh, oke, baik. Satu hari kita kena badai. Kena badai. Iya. Lalu? Dan mesinnya rusak, Mesinnya kapalnya juga bermasalah, Hmm. sehingga kayaknya mau tenggelam. Wow. Nah, saya ikuti Nabi Yunus ya. Iya, ceritanya Nabi Yunus ya. Udah begitu kejadian itu, saya masuk kamar kapten kena teman saya keluar masuk situ. Nah, kemudian saya diem di kamar karena takut mati. Waktu mau matinya sih nggak masalah, berapa detik aja udah selesai gitu. Okay. Tapi sesudah mati kemana? Karena keadaannya udah Keadaannya kacau. mesti ya, kalau nggak ada pertolongan Tuhan ya Iya. selesai lah udah. Iya. Bisa lewat saat itu ya. Oke. Udah gitu ya udah, saya tidur. Tengah malam Ya. saya bangun, saya lihat-lihat kok ini nggak panas ya. Karena saya pikir kalau saya mati saya masuk neraka. Iya, kalau saya mati saya masuk neraka. Udah. Nah, jadi seperti gitu. Puji Dan Tuhan. kemudian saya keluar kapal, ketemu anak buah kapal. Di mana kita sekarang? Kita ada di Pulau Moro, Pak. Loh kok bisa sampai sini? Nggak tahu, Pak. KM, kepala kamar mesin itu keluar, nggak tahu apa dilakukan. Akhirnya nggak jadi bocornya, selesai gitu. Jadi Opa sampai terdampar ke Pulau Moro tersebut ya? Sampai udah sampai ke Pulau Moro, karena di sana kita punya temen broadcast kalau dulu belum ada ini. Itu ada satu anak gadis padahal pakai nama nenek. Oke. Ya udah kita masuk ke sana, kita dikasih susu dan sebagainya. Si nenek itu bukannya nenek, anak gadis. Oke. Sekarang udah nenek. Nah, kemudian kita akhirnya ada di sana beli onderdil dulu. Beli onderdil buat kapal tersebut. Ke Singapura. Oke.
Oke, buat ke Singapura. Ya udah selesai itu pulang lagi ke Pekanbaru, itu kan kita dari Tanjung Pinang, Tanjung Pinang. keliling-keliling di sana. Nah, seperti itu. Terus sudah kita sampai di ini lagi, sampai di Pekanbaru lagi. Saya siapin semua, saya tinggalin pulang, usaha saya ditinggalin di sana. Saya pulang ke rumah. Kemudian takut mati masuk neraka. Kerjaan saya ngapain? Di rumah saya nggak kerja. Si mami yang cari duit, jualan apa nasi apa kalau nggak salah itu. Nah gitu, kita doa terus. Bangun tidur doa, terus doa. Sampai akhirnya, ya rupanya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam saya gitu. Banyak orang pada datang ikut doa dan sebagainya. Itu awalnya. Nah, kemudian ya dituntun Tuhan, ya karena rajin berdoa, doanya ada mujizat gitu. Ada kuasa ya, ada yang kuasa. menyertai ya. Jadi belum jadi pendeta, belum jadi apa, banyak orang datang, bahkan ada sarjana hukum, ada sarjana teologi ya yang datang. Gue bilang, gue sih gak ada apa-apanya, gue cuma berdoa karena gue takut masuk neraka gitu kan. Iya. Itu yang terjadi. Jadi awalnya karena situasi yang seperti itu, terus Ya. akhirnya Papi yang mikir, aduh ini saatnya buat berdoa, nggak tahu lagi nih, Ya. mungkin nanti kalau meninggal. Ya, jadi ketakutan yang kudus Iya. lah. Ketakutan yang Dari kudus. ketakutan. Bener, betul-betul takut masuk neraka seperti gitu. Iya. Sampai sejak itu, saya nggak pernah berobat, nggak pernah sakit, sampai tahun 2018 kemarin. 2018. Dari tahun 74 kan saya udah udah seperti itu. Baik. Jadi, baru aja belum lama ini, itu Berobat apa tuh? ini matanya kok Mata. nggak enak gitu. Katarak mungkin ya, Pak? Katarak, memang dibawa ke dokter mata ke katarak. Oh. Tapi puji Tuhan selama dari tahun 74 sampai sekian puluh tahun tuh nggak Sampai pernah sakit. 2018. Dahsyat ya kok. dahsyat. Nah, udah gitu, sesudah pandemi apa sebelum pandemi, itu ada seseorang yang datang ke gereja. Iya, Pak. Begitu saya turun dari mimbar, ketemu wanita, dia bilang, "Pi, mata aku bisa ngelihat," katanya sekarang. Gitu. Saya nggak percaya, nggak terlalu percaya. Iya. Ada masalahnya kenapa nggak terlalu percaya? Nggak apa-apa kan kita ngobrol gini ya. Iya, Pak. Itu dia pulang, dia bikin surat di WA, tapi mata aku betul-betul udah sembuh. Puji Tuhan. Padahal dokter bilang nggak bakalan bisa ngelihat lagi karena sarafnya udah putus. Saraf putus. Nah, mungkin ada di sini itu ceritanya. Itu dia bilang, aku bernazar sama Tuhan, kalau aku bisa melihat lagi, aku akan memberkati gembala aku. Lalu tuh dia kirim 1 juta rupiah, 1 juta gede. Nah itu, jadi itu terjadi. Kenapa saya nggak percaya? Orang-orang saya doakan pada sembuh. Oh, Pak Johan Sitompul, kanker yang paling ganas, iya. satu kali dipegang lututnya, langsung sembuh total sampai hari ini. Iya, aku lihat beliau sehat luar biasa. Pi. Yang kedua, ada anak muda yang baru married, bukan baru married, sudah lama married, belum punya anak. Kita undang untuk khotbah di Cibinong. Nah, kemudian dia lihat saya di depan kantor itu, tapi jangan kemana-mana dulu ya, aku mau minta didoakan kan aku nggak punya anak. Nah, saya ceritanya kan yang berdoa dan mereka yang dapat jawaban. Udah banyak sekali orang yang dapat jawaban dari Tuhan gitu. Iya. Nah, waktu saya nggak sembuh, kan ngiri juga Iya. gitu. Ngiri Sampai juga didoain gitu. orang Ya, langsung sembuh didoain nih. orang lainnya sembuh. Tapi belum. Pas ketemu di Bogor, habis doa sama Pak dan sebagainya, saya ke sini kamu, Pak. Waktu Bapak minta didoakan punya anak, iman Bapak tuh lagi kondisi seperti apa? Nah, ya itu, dia di hampir banyak teman-teman pendeta tuh panggil Papi juga ke saya. Iya.
Dia bilang, ya biar ini aneh doanya. Kalau orang-orang doa punya anak udah gitu aja. Kalau ini mau didoain sampai ke apa namanya, ke ovariumnya supaya dikasih Tuhan berbuah banyak hasil telurnya. Dan kemudian spermatozonya didoain supaya dibikin subur oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Langsung jadi katanya. Saya pulang jadi, gak lama kejadian. Puji Tuhan. Nah, Puji Tuhan. ya Pak Johannes Tompo, saya tanya ke iman kamu sampai waktu itu gimana gitu. Masalahnya kan dia di Jawa Tuhan, aku enggak. Yang sakit cancer itu ya. Yang cancer itu, cancernya itu, waduh, bukan cancer ini, Ganas ya. ganas banget gitu. Nah udah iya, aku sih berprinsip, aku percaya kalau, ya nggak tahu dari mana dia dengar, kalau aku didoain Pak Lukas, aku pasti sembuh. Yes. Makanya aku ajak istri aku, doakan sembuh. Seperti itu. Kita emang ngeliat itu sih Opa, bagaimana Tuhan menyertai Opa dalam karunia menyembuhkan orang yang sakit ya Opa. Dan ngeliat tadi panggilan, berarti Opa Lukas itu awal panggilannya itu berasal pas lagi dari kapal itu ya Opa ya. Iya. Berarti Pak Opa sebelumnya itu emang kerja di kapal ya? Bukan kerja, saya tuh kalau makanya jadi radioman, kalau radio mereka rusak, mereka betulin ke kita. Oh. Dan mereka nggak bayar, mereka bawa beli komponennya di Singapura, kita betulin. Jadi kalau kita masuk ke pelabuhan, kita masuk gitu, makan nggak pada bayar. Gitu. Berarti Opa Lukas emang punya background teknik ya Opa ya? Iya. Teknik elektro kayaknya itu ya, benerin Iya. radio ya. Wow. Keren Jadi banget nih. sekarang kan podcast ya bilangnya ya. Zaman dulu radio itu Iya. emang. Akhirnya ke CB kan, Iya. CB sama radio amatir, kita dua itu. Dan mereka di sana kita bikin antena juga Pak, lucu gitu, antenanya gini. Jadi L. Bentuk ya L. Apa tuh L? Lukas. Lukas. Berarti ini sound engineer di sini Rangga mesti belajar sama Opa Lukas ini. Teknik. Anak. Berarti dari background teknik Tuhan panggil untuk sampai jadi pendeta ya. Ya, Opa, itu ya? kan ceritanya kan udah waktu itu udah jadi pegawai negeri, tapi Oh, pegawai negeri udah sipil pegawai negeri saat itu. sipil gitu, pemerintah. Kita sekolah lagi waktu udah mau itu diterima pacaran sama si Mami, kita belajar itu elektronik sampai tahun 77. Ya di rumah mertua aja biasanya kan nggak boleh kemana-mana, anak satu-satunya. Nah, udah saya ngomong sama Tuhan, belum apa-apa nih, pokoknya udah jadi Kristen tapi belum ngerti banyak gitu. Oh, oke, baik. Tuhan, nggak enak nih jadi benalu masa terus itu sama mertua gitu. Berkati saya deh, saya mau buka bengkel, saya kepengen bikin rumah, nah rumahnya yang sekarang. Oh, jadi ceritanya gitu ya Pak ya? Nah iya, Itu Tuhan jawab ya? Tuhan jawab gitu. Luar biasa banget. Itu pas dulu Opa lagi di kapal itu yang terjadi kayak angin badai tersebut, itu kira-kira tahun berapa Opa? 70-an atau 80-an? 80, hampir 88, 88. Sekitar tahun 80. Iya 88, karena saya langsung pulang, ditinggalin semua usaha. Opa langsung lepasin semua Lepasin itu. semua udah. Pokoknya gua sih nggak memati masuk neraka. Masa bodoh. Kita baru tahu nih ceritanya ya Iya, Daniel. baru dengar banget nih. Aduh. Aku pertama kali loh serius Opa denger Loh? kesaksian. Dulu belum pernah denger Opa kerja di Iya. kapal. Belum tahu. Karena bukan kerja, diajak ke sana Emang ke sini, diajak Emang gitu. diajak, ya. Nah, kita ada usaha yang lain, ya udah Sempet buka bengkel juga Opa? di sana. Bengkel elektronik. Nggak bayar sih mereka. Opa kasih secara free, gratis Iya. gitu. Nah kemudian waktu ada wakil presiden yang mau ke sana juga, Oke presiden. tempat kita usaha tuh ramai sekali sampai orang tanya, ada apa ini? Kok banyak amat tentara katanya. Dia bilang presiden mau lewat depan aku. Nah seperti gitu. Jadi ya itu terakhir. Kemudian saya pulang dan langsung doa. Pulang langsung. Mungkin Ko Ino yang tahu. Ko Ino suka ikut doa tuh waktu itu. Koino. Oh. Berarti Koino tahu banyak cerita tentang Opa ya. Nah, Emang gitu. ikut dari dulu.
Oh iya iya iya. Berarti sampai sekarang kan menggembalakan ya Opa ya di GBI Jalan Tapos Cibinong. Dan puji Tuhan di bawah GBI Jalan Tapos Cibinong udah ada 5 ranting ya. Jadi ada apa aja tuh Opa? JRC, LMC, Puspa Negara, Citayam sama Karadenan ya. Keradenan Taposnya. Puji Tuhan. Kalau GBI Jalan Tapos tuh sebenarnya visinya mau ada berapa cabang sih Opa? Nah, ini kita di Danau Bukaraya di Rayon 7. Rayon 7. Itu harus diambil, Pak Niko ambil dari Pak Sendok, itu sekian gereja. Dia mau tamu itu seperti itu, nah, harus diambil 20% dari Pak Niko ambil. Oh. Jadi Pak Rusli ambilnya 70 cabang ranting. 70 cabang ranting. Nah, karena beliau pada ambil 20%, Cibinong juga ambil 20%. Kita ambil 20% Ya, juga. jadi 14 cabang. 14 cabang. Nah, sesudah kita bergereja, Iya, iya. itu saya seringkali dapat tuntunan Tuhan. Iya. Lukas, kamu berangkat ke Ciampea yang pertama. Ciampea. Tahu nggak Ciampea? Gimana ya? Kita anaknya di rumah ya. Ciampea itu daerah Bogor, sanaan ya. Sana Karawiliang. Karawiliang. Nah, udah suruh ke sana. Saya biasanya kalau dapat tuntunan Tuhan, saya diam dulu. Saya mau minta konfirmasi dari Tuhan. Gitu. Ya udah, kita doakan Ciampea. Ya, kemudian ada orang yang jadi konfirmasi. Ya udah, kita berangkat ke Ciampea. Ngapain? Kita 2 keliling. Pakai si putih kalau dulu. Si putih. Tahu ya si putih? Si putih. Mobilnya Opa yang dulu ya. Iya, yang pertama Yang itu. pertama. Nah udah, kita keliling-keliling. Akhirnya kita mendoakan yang sakit itu. Waktu itu Di Ciampea tuh. di Ciampea, oma-oma. Boleh dong Opa diceritain apa yang terjadi ini di Nah, Ciampea sana. ini oma sakitnya kencing manis, gula darah. Gula. Kita doain sembuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan sembuhnya. Tapi 3 hari kemudian is dead. 3 hari kemudian dipanggil Tuhan. Panggil Tuhan. Oh, oke. Dia udah kesaksian, biasanya Gambang Kromong, sekarang radio FM tuh yang di Jakarta. Radio FM. Gitu. Udah nggak lama kemudian anaknya Oke. sama kencing manis juga. Manis juga. Didoain, puji Tuhan mati juga. Oke. Kalau orang mau bikin satu gereja di satu tempat, Iya. orangnya didoain mati terus. Nah, hati, Iya. waduh, Itu gimana? ini? Gitu. Tapi cucunya, namanya si Herman, udah jadi pendeta keren di Jakarta. Wow. Dia dibaptis tuh. Jadi akhirnya jadilah Ciampea. Oh, gitu ceritanya. Ciampea juga kan itu kita yang disuruh Tuhan. Untuk merintis di sana ya. Sana kalau kita ambil kan boleh. Iya. Tapi nggak gitu. Pak Rusli ini udah gimana nih? Silakan. Udah jadi, udah jalan ibadah. Tinggal siapa yang mau ditaruh di sana? Yang diutus sama Pak Rusli ya. Rusli. Itu ceritanya. Begitu. Kita kayak seperti gitu. Yang sekarang anak-anak sekarang nggak gitu. Kebetulan dikirim ke Jonggol, Citra Indah Jonggol. Itu pun gitu juga. Tuhan suruh Jonggol. Merintis di sana. Saya biasa diem. Iya. Nah, orang yang di Ciampea yang nggak mau jadi gembala, akhirnya jadi gembala Ciampea kan orang itu. Iya. Nah, dia datang ke rumah. Lukas ikut kemana? Jonggol, sip. Tuhan. Konfirmasi. Jadi gitu nggak langsung gitu. Ya udah. Udah jadi siapa? Pak Rentona akhirnya berapa kali pendeta gagal terus. Pak Rentona ya sekarang. Puji Tuhan. Berarti emang kalau aku lihat itu ada beberapa hal yang tadi aku pelajarin tuh Daniel. Yang pertama itu kan tadi kan pas Pak Opa doain si omanya meninggal, ya kan? Iya. Terus anaknya sembuh, habis itu meninggal juga. Tapi aku lihat itu kayaknya emang udah caranya Rencana Tuhan deh, rencana Tuhan deh. Ya, karena kalau meninggal pun juga pasti bersama-sama dengan Tuhan Yesus kan. Dan sekarang cucunya si Oma berarti ya
jadi pendeta yang luar biasa, Udah dipakai Tuhan juga. dipakai Tuhan, dibaptis ya. Berarti emang udah rencana Tuhan ya Daniel ya di situ ya. Terus tadi juga satu hal lagi yang aku pelajarin dari Opa, kalau ngedapetin sesuatu dari Tuhan itu diem dulu ya Opa ya, doain dulu dan kita lihat konfirmasinya. Ya apakah bener ini dari Tuhan? Kalau dari Tuhan nanti ada konfirmasinya, kurang lebih gitu ya Opa ya. Ah, Satu lagi, Ya Sukabumi. 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 Paling sulit Sukabumi. Sampai gedungnya kita kontrak, Iya. itu sebelah jadi dia jualan hari Minggu, sebelah kita ibadah. Nah itu kalau kita datang dari Cibinong nih, itu begitu sampai sana kita bilang selamat pagi Ibu. Nggak ada respon. Beda respon. Ya udah, tapi Tuhan luar biasa. Akhirnya ada orang yang mau melamar ke Sukabumi. Oke. Saya pikir sih karena yang melamar orang dari Singapura, nah itu diserahin ke saya tuh. Lukas tolong ya nanti jadi pembicara untuk dengan calon besan yang dari Singapura. Saya bilang gitu. Oke, gitu. Nggak taunya salah, terbalik. Yang dari Singapura itu anak perempuan, yang Sukabuminya anak laki-laki. Oh. Nah, tapi kita berpikir ya karena orang melamar kan kalau di kita Iya. itu yang melamar tuh laki-laki gitu kan. Laki ke perempuan. Nah, kita udah bilang gitu, ada apa yang mau melamar ya udah kita itu kan kita doakan udah. Tapi sampai sekarang jadi. Puji Tuhan. Nah begitu dia itu terbalik luar biasa pemilik restoran itu. Itu kalau kita datang suatu pagi-pagi, kalau mau pulang tuh biasanya dicemberut, tapi ini enggak gitu, dikasih dia masakin. Oh gitu. Ada mie goreng sama ayam sama nasi goreng itu paling terkenal itunya gitu. Sekarang diberkati luar biasa, kalau ada Wow. Hotel Anugerah itu dia Oh. yang paling maju di sana. Yang awalnya Nah, kayak gitu. dulu nyapa aja nggak direspon ya, Iya. Pak, ya. Tapi Tuhan putar sedemikian rupa, Ya, plot twist. berarti untuk papinya sendiri nih di GBI Jalan Tapos Cibinong itu udah berapa lama nih papi menggembalakan di sini? ya 27 tahun itu. 27 tahun. 27 tahun. Tapi sambil keliling-keliling juga. Hmm. Sambil ngebangun ngerintis di. Ke Cianjur kita pergi. Cianjur juga ada sekarang. Aku pernah dengar yang Opa yang ngedapetin Kalimantan ya. Itu ya itu juga sama tuh, Sama. karena Pak Rusli mau kasih gembala-gembala tuh adopsi. Adopsi. Nah kita sih begitu ini kesalahan kalau kita tanggap Ya. langsung terlalu tanggap gitu masalah. Belum masalah kita udah berangkat ke Kalimantan Timur. Kalimantan. Nah, di Kalimantan Timur kita udah ketemu sama orang-orang, kita sudah adopsi satu gereja di sana. Iya. Sekarang terkatung-katung juga Hmm. di sana. Dulu kita kirim tiap bulan itu ada buat sana. Iya, melihat situasi sekarang juga ya Opa ya. Gitu. Karena terdampak sama COVID ini ya Opa ya. Dulu Tapos itu dana untuk panti asuhan tuh banyak banget, gede banget gitu, dari Tuhan. Puji Tuhan. Jadi orang kirimnya ini 50% buat Pak Lukas misalnya gitu, 50% buat di Anu. Dulu kita ambil ada 6 di Soe, Oh, Soe, Nusa Tenggara pusat ya. NTT. Kita ke sana. Nah belakangan yang udah maju kita stop. Tinggal kemarin ini tinggal satu yang masih kita bisa bantu. Hmm. Gitu. Yang lainnya udah enggak lagi gitu. Nah justru pas kita lagi butuh duit, Iya, kita mesti tolong yang di Soe. ini Soe. Baru belum lama ini kita kirim juga gitu. Cuma biasanya belasan juta atau puluhan juta. Kemarin tuh kita cuma kirim 1,5 juta. Tapi justru gara-gara kita ngirim situ, Tuhan berkati saya. Tuhan berkati. Kayak gitu. Semangat ya Tuhan kita ya.
Cara Tuhan emang luar biasa. Terus nih Papi, tadi ngomong-ngomong tentang terdampak sama kondisi yang sekarang. Kira-kira kalau kita ngelihat lagi nih tahun kemarin yang 2020, 2021 ini. pandemi ini lagi kenceng-kencengnya banget nih. Kira-kira apa yang Papi nih sebagai gembala tuh yang kita dilakukan lewat lakukan. gereja? Lewat gereja. Untuk jemaat-jemaatnya. Ini masalahnya keren gitu. Iya. Kerennya apa? Itu dulu tempat kita dikasih pakai gratis. 25 tahun kita pakai itu gratis. Begitu masuk tahun 2017 kali ya. 17, sekitar 17 ya. Pak Sugita sakit parah, perlu berobat. Jadi dananya dia mau ambil dari gereja. Dimulai dari 10 juta per bulan, terus dari 12 juta per bulan. Waktu terjadi bulan yang paling ini Juli Krusial banget ya bulan 2020, Juli ya. nah itu duit sudah habis. Oh, Sembako nggak ada, orang perlu. iya, benar. Badan saya turun 15 kilo, si Mami 15 kilo. Enggak diet tuh ya? Apa? Bukan Nggak gitu, Bukan dia. Bukan diet. kepikiran, bodoh, Iya. kepikiran. Aku lihat emang Opa waktu itu apa kurusan. Pikiran. Nah, udah gitu. Ini masih dipikirin nih. Masih dikit. Ya udah besok kita mau kasih tahu ke jemaat, mulai besok bulan besok tidak ada lagi sembako. Tapi banyak yang datang nanyain. Kan kita nomor handphone kita nggak sebar. Tanya sama security, di mana rumahnya Pak Lukas? Pada datang nangis. Ya ngomong sama yang punya, Tuhan kan nggak mau anak-anakmu kelaparan, Tuhan. Saya juga gembala aja nggak mau, Tuhan. Kelaparan, pokoknya mulai sekarang saya mau serahkan semua kepada Tuhan. Pokoknya tiap bulan ada duit buat sembako, ada duit buat bayar 25 juta per bulan di gereja, gitu. Waktu kita serahin sama Tuhan, sampai sekarang nggak punya utang. Wah, puji Tuhan. Nah itu. Iya. Mujizat ya Opa. Mujizat loh, Tuhan luar biasa. Justru saat krisis Tuhan cukupin ya Opa. Iya. Kita nggak ada utang, terus untuk operasional cukup, untuk memberi juga terus ada ya Opa ya, sembako ya. Nah, ada satu hal kalau boleh aku cerita. Ya, gimana? Belum lama ini kan aku dibully. Ada seseorang yang bilang tiap minggu tuh ada duit 15 juta. Oke, ya. Nah, dikemanain tuh duit gitu. Nah, kan kita udah cerita. Kita bayar. Ya. 25 juta itu satu tahun kan udah 300 juta. Betul. 2 tahun berapa? Udah 600 juta. Udah kebeli berapa mobil itu. Kayak gitu. Jadi saya digituin ya sedikit ya apa namanya ngambek gitulah, Nggak enak lah. nggak enak Pasti. gitu. Nah sedangkan waktu pembagian berkat Iya. yang harus diatur, Hmm. Pak Lukas, ya udah ambil belum? Belum Pak. Jadi selama ini berapa tahun ini, yuk dapat berapa? Ya seperti yang Bapak tunjuk dulu, ya, sampai 3 juta. Iya 3 juta Pak. Kamu nggak ngambil sama sekali, nggak bisa kamu ambil aja. Iya. Gitu, kita digituin sekarang seperti gitu. Tapi saya bersyukur sih digituin. Iya. Nah, jadi digituin kan rumah ini mau ambruk atasnya. Oh iya, Opa cerita ya waktu itu ya. Apa namanya, udah rayapan gitu Iya. ya rumah. Sampai ke mebel aja kayak gitu. Iya Opa, aku lihat. Kayak gitu. Ya udah. Aku ulang tahun persis juga. Iya. Yang ke-75. 70. Nah itu, ya nggak tahu kayak gimana tuh ada orang yang mensponsori. Iya. Dia kumpulin, dapat 12 juta, udah kan tambah 1 juta, ada 13 juta.
Nah itu dikumpul dikasih ke aku tuh waktu ulang tahun kemarin tanggal 28 November. Sekarang rumah lagi dirapihin tuh. Oh iya, untuk bantu perbaiki rumah ya. Perbaiki rumah. Puji Tuhan. Begitu. Jadi dulu aku ngambek, aku besok kalau aku cerita lagi terima kasih ya. Siapa lagi yang mau ngebully aku? Jadi intinya kabar miring tentang Opa Lukas itu nggak benar ya. Itu semua salah dan nggak bertanggung jawab sekali itu. Tapi puji Tuhan malah dari hal tersebut Tuhan ubah jadi kebaikan. Dari hal yang kelihatannya buruk, kabar miring, Tuhan ubah, Tuhan bela Opa Lukas dan malah Tuhan berkati. Itu kayak gitu. Jadi selamanya Tuhan keren loh. Tuhan keren. Yes, Ini quotes hari ini ya, Tuhan keren. Tuhan keren. Hashtag Tuhan keren. Ya, Opa, kita kan sekarang ini masuk nih tahun 2022. Paniko bilang 2022 adalah tahun paradigma yang baru ya Opa ya. Kalau dari Opa sendiri tentang paradigma yang baru ini seperti apa sih Opa? Nah, aku juga Paniko juga sama, Pak Lucy juga sama, belum ngerti bener nih paradigma yang baru itu apa gitu kan. Aku sampai cari-cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma itu cuman sebagai satu tuntunan ya, contoh gitu, sesuatu yang baru. Kita harus berubah pola pikir yang lama jadi baru ya, gitu. Seperti itu. Aku cari dari bahasa Inggris ke Kamus Purwodarminta, Kamus Besar. Ya kayak gitu. Kita lihat aja nanti paradigma yang baru tuh kayak gimana. Pasti ada banyak hal baru. Ada contoh-contoh yang mesti kita lakukan. Yes. Gitu. Kalau Cibinong kan punya visi 14. Sekarang udah punya belum hampir separuh lah kira-kira. Nah seperti gitu. Jadi karena Cibinong yang ikuti visinya ya Cibinong kebagian gitu. Kebagian. Yang lainnya saya nggak ngerti deh. Yang penting kita nangkap visinya. Visinya kita ikut aja gitu. Kita berjalan dalam tuntunan Tuhan ya untuk tahun ini. Penyertaan Tuhan begitu sempurna gitu ya. Dari cerita Opa yang tadi Opa sampaikan, kita lihat ya Daniel ya, gimana dari Tuhan panggil sampai hari ini, terus Tuhan bela, Tuhan lindungi, dan kita ngelihat banyak banget hal luar biasa. Berkat juga ya Daniel ya. Dahsyat banget Tuhan ngeberkatin Opa. Nah tentang beras itu dulu sih sembako tuh betul sembako beberapa macam hal. Dan pada waktu 98 pada waktu ada orang-orang pada diperkosa dan sebagainya itu. Nah, GBI Jalan Tapas tuh kebanjiran berkat. Benar. Oke. Justru di masa sampai orang sulit kasih sesuatu, sampai kita tanya dari siapa nih si Anu, si telepon. Ini buat siapa nih? Ada apa? Kenapa banyak apa tuh ke rumah aku gitu? Iya. Ya udah terserah buat yang butuh siapa aja yang butuh. Pendeta boleh katanya, jemaat boleh, bukan orang Kristen juga boleh. Yes. Silakan gitu. Tuhan ngeberkatin GBI Jalan Tapos. Kayak gitu sampai kita bagi-bagi itu ke Casinga, ke Ciampea. Dan jadi berkat ya. Jadi berkat gitu. Nah itu udah dari tahun kemarin berapa tahun itu ya? Itu udah ya lebih 25 tahun itu. Iya. Lebih dari 25 tahun ada itu sampai kita bikin kotaknya kan. Oh iya, kotak berkat itu ya. Nah ini juga suka ngirim kayaknya nih. Sekarang kayak gitu, ada ini ngirim nih. Iya. Ya gitu. Ada kemudian ada Abang. Iya. Ada lagi siapa namanya tuh Robin. Iya. Yang udah lama bener nggak pernah kelihatan di gereja. Kemarin ngirimin ada 50 paket kali ya. Puji Tuhan. Gitu. Nah jadi waktu kita nggak ada duit buat belanja seperti itu, karena kita bilang Tuhan yang ngadain, ya ada gitu. Yes. Puji Tuhan. Jadi GBI Jalan Tapos ini selama 27 tahun udah terus jadi terang dan juga jadi berkat buat orang banyak ya Pak ya. Dan aku lihat banget itu semua benar-benar apa ya? Tuhan udah melewati banyak banget
musim ya. kejadian, tapi Tuhan tetap terus berkati, tetap terus Sertai. Ya. Opa, ini untuk sebelum kita tutup podcast kita ini, Opa boleh dong kasih pesen nih, mungkin buat anak-anak muda yang saat ini sedang menonton tayangan Unshakable Podcast. Unshakable Podcast. Ya, jangan tiru aku, jangan tiru Pak Sugita yang udah tua baru pada pelayanan. Nah, kayak sekarang. Mulai dari sekarang, ya ini anak-anak muda, generasi Yeremia, waktunya Anda yang bergerak. Yes. Saya bersyukur, Ya. bersyukurnya saya udah melepaskan tugas berikut ke generasi berikut, Irawan dan lain-lainnya itu bagusnya kenapa? Jadi udah ada persiapan untuk Oh ya, delegasi ya Opa ya. delegasinya seperti gitu. Nah, Pak Rusi suka ngomong, ya tuh Cibinong udah generasi berikut katanya. Ini juga udah mulai kan cucu nih, generasi ketiga nih, Iya. udah pelayanan juga. Angelin. Kayak gitu. Ya. Ya lebih awal lah gitu. Dan kemudian jangan sombong kalau kita dipakai Tuhan dengan cara Yes. Tuhan yang luar biasa tuh yang penting jangan Tetap sombong, rendah hati. tetap rendah hati. Nah, sekarang ini kan Tuhan tuntun, ya, Tuhan tuh luar biasa buat kita tetap. Yes. Waktu hampir parah-parahnya pandemi, itu Tuhan suruh apa kita bikin menara doa. Oh iya, menara doa. Nah, Setiap hari Selasa jam 8 dulu, malam. dulu itu kita sudah bikin menara doa, yang lain belum bikin, kita udah bikin karena Tuhan yang nuntun. Yes. Seperti itu. Dan pada waktu itu banyak orang dalam satu rumah tangga 4, 5, 6 orang itu satu keluarga tuh kebanyakan kena COVID. Karena COVID ya. Nah, kita doakan karena kita udah buka menara doa. Yes. Itu luar biasa. Ada mujizat ya Opa ya. Puluhan, kalau nggak ratusan, puluhan orang Hmm. yang ditolong Tuhan. Sampai orang di PD GBI itu juga satu keluarga 5 orang. Mm-mm. Pada waktu kita doain yang lain, dia telepon juga, ayo dong doain aku juga. Udah kita doakan kemarin waktu saya doakan, saya bilang siapa yang masuk dapat diberkati Tuhan. Ya. Jadi seperti gitu. Kita banyak dengar kesaksian kemenangan ya Ya. lewat menara doa ini. Puji Tuhan. Untuk anak-anak muda nih tadi ya, yang Ya. pertama berarti kalau bisa sekarang kenapa enggak ya? Kenapa Iya. enggak? Justru mulai pelayani dari sedini mungkin Iya. ya Opa ya. Lebih awal lebih bagus lah. Lebih awal lebih bagus. Pakai talenta-talenta yang udah Tuhan Nanti kasih. pokoknya kalau kita berjalan, Tuhan Tuhan bikin sesuatu yang indah banget gitu. Amin, amin, amin. Ya, baik, kita semua belajar banyak hal Banyak dari Opa Lukas pada hari ini, dari kesaksian, dari kehidupan, penyertaan Tuhan, pembelaan, dan juga Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi orang banyak. Kita belajar banget sebagai anak muda hari ini, Opa. Ya, Opa, sebelum kita tutup, boleh mendoakan nih setiap Oke. ada yang mau Satu sampaikan hal lagi? dulu ya. Ya. Ini kan saya nggak ambil bagian saya untuk dari perpuluhan apa gitu. Ya. Nah itu satu hari aku ngomong gini sama istri, yang itu kalau kita ambil bagian kita udah kembali Avanza. Udah sampai sebulan ada orang kirim Avanza. Wow, puji Tuhan. Itu seperti gitu. Jadi kita dapat mobil baru tuh 3 kali udah. Iya. Kita nggak keluar duit sama sekali. Itu yang pertama itu udah dalam on the road. Si putih ya. Bukan itu, Oh, bukan. Putih mah dulu sebelum jadi pendeta. Oh. Kita doain orang, siapa aja kita doain ditolong Tuhan. Yes. Gitu. Opa nggak ngambil bagiannya, tapi Tuhan yang sediakan. Tuhan atur luar biasa tuh. Tuhan luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Thank you Opa buat banyak Oke, pesan sama-sama. yang disampaikan Puji buat Tuhan. trainer, buat Daniele, dan Nah, buat ini memang Selamat bagus ya, ulang alih generasi, dan kemudian kita doakan, kita urapi, ya, kalau perlu ya segala sesuatu ya kita. baik, siap Opa. Boleh Opa doakan kami semua dan juga teman-teman yang nonton Unshakable Podcast pada hari ini. Yuk teman-teman, kita akan berdoa.
Silakan Opa Lukas. Unshakable. 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 Unshakable Army. Ya, yuk kita satu hati, kita dalam doa. Haleluya. Yuk kita bersyukur. Bapak, terima kasih, ini anak-anak-Mu yang Kau sayang, generasi penerus, generasi Yeremia. Mereka, haleluya, perlu pertolongan-Mu. Biarlah kiranya sore hari ini ada lawatan Tuhan boleh terjadi, sehingga urapan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau curahkan berlimpah-limpah atas anak-anak-Mu dari Unshakable Army. Biarlah kiranya, haleluya, Kau pakai anak-anak muda ini dengan cara yang luar biasa. Engkau, haleluya, bawa mereka lebih awal Tuhan untuk menjadi alat di ladang-Mu. Jangan seperti hamba, haleluya, sudah terlalu terlambat sehingga tidak terlalu banyak waktu yang hamba persiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau, haleluya, memberkati akan anak-anak-Mu yang ada di Unshakable, haleluya, Army ini. Biarlah kiranya, haleluya, kuasa kasih sayang-Mu Engkau nyatakan berlimpah-limpah. Anak-Mu Engkau pakai dengan cara-Mu yang luar biasa. Dulu Engkau pernah, haleluya, memberkati hamba-Mu dengan urapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya itu dilanjutkan, haleluya, dengan anak-anak-Mu yang sekarang, sehingga ke depan, haleluya, mereka akan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan hamba-Mu melihat ada sesuatu yang indah yang Kau akan kerjakan bagi anak-anak muda di GB Jalan Tapoh dan cabang rantingnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, haleluya. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang dikasih Tuhan, terimalah pengurapan yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya engkau akan dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan memberkati engkau dengan hikmat akal budi ilahi, sehingga dimanapun engkau, haleluya, dilepaskan, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Unshakable Army kalau kamu terberkati dengan video-video podcast ya. Teman-teman juga jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Dan kiranya Unshakable Podcast ini boleh terus jadi berkat untuk kita semua. Happy New Year, sampai ketemu di Unshakable Podcast yang berikutnya. God bless you.